Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kepada Bapak dosen sekalian, Bapak Elvinur. Kali ini saya akan membuat ulang tutorial membuat web pembelajaran menggunakan Moodle, yang mana sebenarnya saya kemarin sudah menyelesaikan tugas 2, tetapi menurut Bapak itu perlu melakukan pengulangan karena di video tutorial saya yang sebelumnya itu tidak memuat dari awal langsung. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tugas. Jadi perintah tugas 2-nya ini diminta untuk membuat media tutorial atau video tutorial atau modul tutorial, yang mana langkah-langkahnya tersebut itu harus sesuai dengan yang dimaksud oleh Bapak. Jadi di sini ada tiga rekomendasi. Yang pertama ini menggunakan akun gratis, yaitu Moodle, dan yang kedua menggunakan localhost offline, dan yang ketiga menggunakan hosting domain online. Karena kemarin saya menggunakan Moodle, jadi sekarang saya menggunakan Moodle lagi. Berhubung kemarin di tugas yang pertama saya tidak mengulang pembuatan dari awal, maka sekarang saya akan mencoba untuk membuat ulang. Sebenarnya saya sudah punya akun, tapi karena Bapak meminta untuk saya membuat akun, jadi saya coba untuk membuat akun kembali. Nah, jadi ini adalah tampilan awalnya ketika kita belum memiliki akun. Jadi di tampilan yang ini itu kita membuat akunnya terlebih dahulu. Sekarang kita masukkan nama. Ntar kita rubah ke bahasa Indonesia. Ini kita masukkan nama kita. Di sini saya masukkan nama saya, Ari Kalianti. Nah, keterangan di sini merah karena nama situs ini tidak tersedia, pilih yang lain. Kalau tampilan situs seperti ini berarti namanya sudah digunakan. Kalau kita ingin membuat akun lain, maka gunakan akun lain. Saya buat nama yang lain. Nah, saya coba buat menggunakan nama lain, tapi itu tetap di awal nama saya, cuma saya rubah untuk di yang nama belakangnya. Jadi nama situs Anda tersedia. Kalau sudah tersedia seperti ini, berarti itu artinya akun dengan nama ini itu bisa kita gunakan. Oke, di sini buat sandi. Mungkin sandi ini sudah tertera karena ini adalah sandi saya kemarin, ya sudah saya coba untuk menggunakan sandi yang lama. Kemudian di sini adalah wilayah server. Wilayah server ini saya rasa tidak perlu dirubah-rubah. Sebenarnya bisa dirubah Irlandia atau Amerika Serikat, tetapi saya tidak merubah itu, saya tetap Australia. Kemudian lanjut, di sini ada bagaimana Anda menggunakan situs Anda, memilih untuk apa. Jadi kita menggunakan situs ini untuk dipergunakan, kegunaannya untuk apa. Jadi di sini ada mengajar siswa, pelatihan dan pengembangan internal, melatih penggunaan eksternal, menjual kursus kepada individu, menjual kursus ke bisnis. Jadi karena saya sebagai pengajar atau saya sebagai guru, maka saya memilih yang ini, mengajar siswa. Oke, nama detail, nama depan saya masukkan, nama depan, kemudian nama belakangnya tadi. Kemudian email, ini adalah email saya kemarin. Ini adalah email saya kemarin dan akan saya pergunakan untuk email saya yang sekarang juga. Tapi saya tidak tahu ini bisa atau tidak, kita coba dulu. Kemudian negara, nah negara ini karena saya orang Indonesia, karena kita orang Indonesia, maka kita pilihlah Indonesia saja. Apakah Anda pernah menggunakan Moodle sebelumnya? Nih ya, sebagai sebagai seorang pengajar, kalau kita pernah menggunakan aplikasi Moodle sebelumnya, maka kita isi sesuai pilihan di sini. Iya karena sebagai apa? Kemudian jika tidak, maka isi di sini tidak. Tidak, saya tidak pernah menggunakan Moodle. Karena saya tidak pernah menggunakan Moodle dan baru pertama kalinya ini, maka saya memilih pilihan yang tidak. Tidak, saya tidak pernah menggunakan Moodle. Oke. Setelah semuanya selesai, maka kita centang-centang ininya. Kemudian jangan lupa cek kembali sudah benar atau belum yang kita isi datanya. Setelah kita rasa sudah benar, maka kita lanjutkan saja. Kita melanjutkan seperti ini. Kita tunggu. Oke. Simpan saja ya, karena agar dia tersimpan ke akun Google kita. Di sini diminta untuk verify your email. Artinya, sebentar kita rubah ke bahasa Indonesia. Nah, di sini itu sebenarnya artinya adalah periksa email yang masuk, karena ada verifikasi emailnya atau kodenya itu dikirim melalui email kita yang terdaftar di sini tadi. Sekarang kita buka email. Saya buka email saya. Agak lama ya, mohon maaf karena sinyal saya di sini agak sedikit sulit. Jadi itulah salah satu kendala saya apabila kalau Zoom itu saya sering ketinggalan. Oke, ini ada email yang masuk. Hai Arika,
Kita buka dulu ya. Agak lelet ya. Nah, ini adalah tampilan apabila kita sudah mendapatkan email untuk verifikasi kodenya. Jadi verifikasi kodenya itu adalah ini, email yang sudah masuk ke sini tadi. Ini adalah kodenya. Sekarang kita masukkan kode ini ke pendaftaran tadi. 06 3609 06093 06 saya lupa 063609 063609. Oke. Setelah kita masukkan kode verifikasi yang masuk di email tadi, maka kita melanjutkan. Nah, apabila emailnya belum masuk, maka boleh minta untuk dikirim ulang kode tersebut. Sorry, sinyal saya agak nge-lag. Congratulations, your site has been. Selamat, situs Anda telah berhasil dibuat. Oke, setelah ini artinya adalah berarti akun kita sudah terdaftar dan situs kita itu sudah terbuat. Jadi sekarang kita masuk ke bawah situs Moodle saya. Langsung kita klik itu. Sinyalnya agak lelet. Oke, nah sekarang setelah kita melakukan proses pendaftaran tadi, maka kita sudah masuk ke dalam situs yang sudah kita buat, yaitu situs Moodle kita. Jadi di sini nanti tampilannya seperti ini. Hai Arika, uji coba gratis Anda berakhir dalam 27 hari. Anda dapat meningkatkan paket berbayar di portal pelanggan Moodle Cloud. Karena saya tadi menggunakan uji coba gratis, jadi dan sebenarnya waktunya itu ada 28 hari. Jadi karena saya membuatnya baru hari ini, maka sisa penggunaan uji coba gratisnya ini masih 27 hari lagi. Kurang lebih seperti itu, seperti yang saya pahami. Nah, di sini ada selamat datang di situs Moodle Cloud Anda. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, kemudian, bentar, ini belum tertampil semua karena sinyal saya agak lelet. Jadi di sini tampilan di atasnya itu ada pengguna aktif, kemudian ada penyimpanan karena saya mungkin masih menggunakan baru ya, saya baru menjadi pengguna. Berikutnya, oke. Berikutnya kita klik-klik aja ya kalau misalkan ada yang muncul seperti ini. Selesai. Oke. Nah, di sini ini di tampilan ujung sebenarnya ini ketutup sama video saya. Jadi di ujung sebelah kanan pojok kanan atas ini ada mode sounding atau ketika kita ingin mengedit diaktifkan saja. Kembali ke bahasa Inggris, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia lagi ya karena saya memang agak kurang paham kalau dia bahasa Inggris. Oke, ini adalah tampilan kursus, ini adalah tampilan dashboardnya, dan ini adalah tampilan Xfixer khusus yang belum saya isi. Jadi ketika saya ingin mengisi atau saya ingin menambahkan, saya tambahkan di sini. Salah ya? Saya sepertinya salah. Sebentar, saya agak lupa. Di mana ya bagian untuk menambahkannya? Mana ya? Oh, sebentar. Ini adalah tampilan kursusnya. Kemudian kita coba masuk ke kursus saya. Nah, di my course atau kursus saya ini, sebentar, kalau ada yang seperti ini itu kita next saja. Itu saya rasa tidak masalah. Kita next saja. Selesai berarti. Kita terjemah lagi ke bahasa Indonesia karena memang saya agak sulit untuk memahami bahasa Inggris ya. Nah, di tampilan kursus saya ini, itu tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita ingin menambahkan kursus saya, ini adalah tampilan kursus yang bawaan. Jadi memulai dengan model kategori 1. Maka ketika kita ingin memasukkan, coba memasukkan kursus kita, itu di sini ada pilihannya, ada kelola kursus dan ada buat kursus. Kalau kelola kursus itu artinya kursus, kita melihat kursus yang sudah kita buat atau materi yang kita masukkan ke dalam kursus kita yang sudah kita buat. Kalau kita mau ingin membuat yang baru, maka kita buat kursus di sini. Kita klik buat kursus. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini tampilannya seperti ini, itu di dalam bahasa Indonesia yang sudah kita artikan. Di sini adalah tampilan kursus dan ada kategori 1. Di sini ada nama lengkap kursus dan nama singkat kursus. Jadi nama lengkap di sini kita isi saja materi apa yang akan kita bahas. Jadi tentang
ini materi yang kita bahas. Enforce. Jadi nama singkatnya di sini ada nama lengkap dan nama singkat. Jadi nama lengkapnya saya buat nama materi bab yang akan saya bahas. Kemudian nama singkat kursus di sini itu saya buat saja bab 2. Nah, mungkin saya ada sedikit perbedaan dari yang lain, tapi saya lebih mudah memahaminya seperti ini. Kemudian di sini ada kategori kursus. Kategori kursus itu berarti kategori 1 itu adalah kita, mungkin artinya di sini adalah pertemuan 1. Nah, kemudian di sini ada visibilitas kursus, ini menunjukkan saya tidak merubah itu. Kemudian di sini ada tanggal mulai kursus dan tanggal akhir kursus. Nah, dari tanggal mulai dan tanggal akhir ini adalah waktu pengerjaan, waktu kita memberikan sampai kapan batas waktu tugas tersebut itu bisa dikerjakan. Jadi di sini saya coba buat untuk saya batasi dalam 1 minggu. Jadi 17 November tahun 2005 sampai saya buat di sini 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, saya buat di sini tanggal 24 dan di sini saya buat tanggal 18 karena saya buatnya sekarang, jadi saya minta untuk siswa itu mengerjakannya mulai besok misalkan. Ini kan misalkan ya. Nah, 18 November tahun 2025 sampai 1 minggu ke depan tanggal 24 November tahun 2025. Oke, selesai tanggal mulai dan tanggal kursus. Di sini ada nomor ID kursus. Nomor ID kursus ini sepertinya tidak perlu kita isi, kita kosongkan saja tidak apa-apa. Nah, di sini adalah di sini ada keterangan ringkasan kursus dan gambar kursusnya. Jadi bisa kita masukkan. Di sini adalah kalimat perintah apa yang akan kita perintahkan. Misalkan kita meminta siswa untuk mempelajari materi tersebut. Kita buat di sini. Jadi ya, di sini adalah ringkasan kursusnya. Tapi sepertinya masih kurang. Fungsi komposisi dan fungsi enforce. Oke, di sini adalah ringkasan khusus, mungkin sedikit ringkasan dari sebenarnya bab 2 ini sebenarnya membahas apa, tapi saya tidak terlalu merincikan tersebut. Jadi saya di sini memasukkan silakan pelajari materi bab 2 berikut dengan cermat yang membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Saya rasa sedikit pengantar seperti itu cukup. Nah, kemudian di sini itu ada gambar kursus. Gambar kursus ini maksudnya adalah apabila ada dokumen atau gambar yang akan kita upload. Jadi di sini sebentar. Saya ingin memasukkan materi bab 2. Jadi di sini kemarin ada screenshotan, sebenarnya screenshotan bab 2. Enggak ada ya? Tidak ada. Baiklah, saya ulangi. Di sini itu karena tidak ada gambar yang saya masukkan, maka di sini silakan pelajari materi bab 2 berikut dengan cermat membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Langsung saja di sini saya masukkan materi saya yang akan saya berikan ke siswa, sedikit gambaran materinya agar mereka bisa mempelajari materi tersebut. Oke, ini saya ambil sedikit fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, ini adalah materinya. Saya copy ke sini. Jadi tabelnya seperti ini. Ini adalah materi-materi yang akan dibahas nanti tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Saya letakkan di sini agar nanti siswa bisa mempelajarinya dan bisa membaca materinya dari tampilan sininya. Ya, nanti siswa bisa membaca materinya dari sini, mereka bisa mempelajarinya. Kemudian nanti saya akan masukkan soal juga. Oke, selesai saya memberikan materi yang akan dipelajari di situ. Di sini di gambar kursus ini apabila ada gambar atau apabila ada apabila ada gambar yang ingin kita masukkan, silakan masukkan di sini. Nah, di sini ini ada tampilan format kursus. Format kursus ini tidak saya rubah-rubah karena memang bawaannya sudah seperti ini. Saya tidak merubah itu karena memang saya kurang memahami di bagian format kursus ini. Kemudian di sini ada penampilan.
Di penampilan ini saya pun tidak merubah-rubahnya, dan di sini ada file dan unggahan. File dan unggahan ini saya buat 2 MB saja, sepertinya cukup karena apabila saya buat di bawah 1 MB misal, biasanya siswa-siswa tersebut kalau dia membuat dokumen atau menyekan dokumen itu akan melebihi dari 1 MB. Maka saya buat di sini 2 MB agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi saya rasa 2 MB ini cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, terus di sini ada pelacakan penyelesaian. Di pelacakan penyelesaian ini ada aktifkan pelacakan penyelesaian dan tampilkan kondisi penyelesaian aktivitas. Di sini itu ada ya dan ada tidak. Artinya adalah kita bisa melakukan pelacakan penyelesaian kita dan kita bisa memantau proses penyelesaian aktivitas siswa kita melalui sini. Kalau kita aktifkan ya berarti kita bisa memantau tersebut. Tapi kalau kita aktifkan tidak, maka kita tidak bisa memantau tersebut. Nah, oke lanjut. Kemudian di sini ada kelompok. Kelompok ini pun saya tidak merubah apapun. Ini sudah bawaannya seperti itu, maka saya tidak mengotak-atik, saya tidak merubah. Begitupun dengan tag ini saya tidak merubah-rubah dari sananya, dari bawaannya. Oke, ini adalah contoh satunya. Nah, setelah ini kita rasa sudah oke dan kita rasa sudah sesuai dengan kemauan kita, maka kita simpan dan tampilkan. Kita klik simpan dan tampilkan. Oke, setelah kita simpan dan tampilkan, maka kita akan masuk ke ini adalah judul dari materi yang kita akan bahas tadi yang sudah saya masukkan ke kursus saya. Tapi sebelum itu kita perlihatkan dulu, kita kembali ke kursus saya. Kita kembali masuk ke my course atau kursus saya. Ini adalah bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia lagi. Nah, jika kita sudah masukkan ke dalam kursus kita tadi, maka kita sudah membuat kursus tadi, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah materi fungsi komposisi dan fungsi inverse yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah kita buat. Nah, ini adalah kursus atau kategori bawaan tadi. Jadi saya rasa di sini tidak perlu, maka dihapus saja dari tampilan agar tidak rancu dan fokus terhadap materi kursus yang sudah kita buat. Oke, kita masuk ke dalam fungsi komposisi dan fungsi inverse dari kursus kita tadi. Nah, kemudian di dalam fungsi komposisi dan fungsi inverse ini, di sini ada kursus, ada pengaturan, peserta, nilai, kegiatan, dan lagi. Di umum ini sebenarnya kita bisa merubah. Ini tampilannya seperti ini. Ada umum, pengumuman, bagian baru. Oke. Yang umum ini itu, yang umum ini sebenarnya itu bisa saja untuk kita melakukan perkenalan kita. Maka saya coba untuk merubahnya di sini. Sebentar. Oke, di sini bahasa Inggris, dia selalu bahasa Inggris, keluaran bahasa Inggris. Saya agak tidak memahami kalau bahasa Inggris. Oke, di bagian umum, ini tadi adalah nama bagian umumnya. Bagian umumnya ini saya coba untuk rubah ke perkenalan guru misal. Perkenalan guru. Oke, di sini saya kenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Mari Kalianti sebagai karena saya sebagai pengajar, maka di sini saya buat saya sebagai pengajar di salah satu sekolah dengan pelajaran matematika. Sebagai guru pengampu mata pelajaran matematika kelas 11 dengan materi yang akan dibahas yaitu bab 2 tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke. Nah, di keterangannya ini itu saya buat perkenalan diri saya, sedikit perkenalan diri saya dan dengan sedikit penyampaian materi apa yang akan dibahas pada bab ini pada pertemuan kategori pertama ini. Nah, setelah kita rasa cukup, maka kita simpan perubahan tersebut. Kita simpan. Oke, maka tampilannya akan terlihat seperti ini setelah kita melakukan perubahan tadi. Jadi di sini yang pertama itu bab 2-nya tentang sinyal saya agak susah. Sinyalnya agak lemot ya guys. Nah, ini adalah tampilan yang sudah kita buat tadi, yaitu di sini tadi bagiannya namanya umum. Saya rubah menjadi perkenalan guru.
Perkenalkan, nama saya Ari Kalianti sebagai guru pengampu mata pelajaran matematika kelas 11 dengan materi yang akan kita bahas yaitu bab 2 tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, setelah itu lanjut, di sini ada pengumuman. Di pengumuman ini saya rubah juga isi di dalamnya agar ketika siswa melihat ini nanti mereka bisa memahami dengan baik. Nah, di sini tadi pengumuman. Jadi di sini ada berita umum dan pengumuman. Artinya maksudnya mungkin di sini adalah tujuan kita di pertemuan kali ini itu untuk apa. Jadi sedikit saya buat di sini. Nah, jadi maksudnya tadi adalah umumnya di pengumuman tersebut saya buat seperti ini saja. Tujuan pertemuan di sesi ini untuk membahas materi yang akan diberikan dan silakan untuk dipelajari dengan baik. Saya rasa dengan begitu saja mereka akan memahami itu. Simpan dan tampilkan. Oke, kita simpan. Oke, karena tadi simpan dan tampilkan, maka kita kembali saja ke kursus. Oke, ulangi seperti tadi tidak tersimpan, maka kita coba ulangi untuk mengedit kembali. Sinyal saya agak sedikit bermasalah, agak sedikit lelet. Nah, ini tadi saya sebenarnya salah, harusnya jangan save and display, jadi harusnya itu kita di sini aja, simpan dan kembali ke kursus. Insya Allah sinyal saya ini agak sedikit susah, agak sedikit lambat ya. Jadi harus sabar-sabar. Ini adalah salah satu alasan saya ya Bapak, kenapa ketika Zoom, kalau kita sudah ada pertemuan Zoom, itu saya sulit untuk berkomunikasi atau saya sering bertanya, makanya itu tadi, makanya saya sering bertanya. Ini adalah alasan salah satunya, karena sinyal saya di sini agak susah. Sini. Kenapa di pengumuman ini tidak bisa ditampilkan? Oke, saya ulangi. Untuk di sebentar.
sinyal saya agak sedikit lelet. Oke, saya ulangi. Setelah di perkenalan gurunya tadi, di bawahnya ini ada announcement atau ada pengumuman. Nah, di pengumuman ini saya rubah, coba untuk ke nah, di pengumuman tersebut saya rubah untuk menjadi perkenalan siswa. Di perkenalan siswa ini saya rubah ya karena tadi tidak tersimpan. Jadi di sini saya rubah silakan perkenalkan nama kalian di sini. Oke, sudah. Kemudian kita simpan. Oke, nah di perkenalan siswa ini nanti ketika mereka membuka yang ini, item yang ini, maka mereka nanti bisa melakukan atas perintah apa yang kita minta. Ini new section ini terlalu banyak, jadi saya delete saja. Sudah, saya delete satu, saya delete lagi, saya delete lagi. Nah, jadi di sini tinggal tersisa satu. Di new section ini itu saya rubah menjadi latihan. Saya buat di sini latihan. Nah, latihannya di sini adalah sebenarnya perintah ya, kalimat perintah. Saya buat di sini perintah bukan latihan. Latihan nanti akan saya buat di latihan saja. Latihan. Silahkan kerjakan latihan berikut dengan tepat. Oke, karena gambar yang saya masukkan, maka di sini saya mengklik image, kemudian saya memasukkan gambar apa yang mau saya masukkan ke dalam sini. Pilih file, saya menyimpannya di download. Nah, ini adalah tugas yang akan saya minta untuk siswa mengerjakan di LMS ini. Oke, nanti saya gambarnya udah sekarang yang tidak dapat melihatnya. Oh, tidak usah, tidak perlu. Oke, kemudian kita menyimpan. Tidak usah menyimpan. Oke, kita buat di sini dulu. Silakan kerjakan latihan berikut. Menyimpan. Oke, karena yang terlalu besar, maka kita bisa mengecilkannya dengan kita mengarahkan kursor ini. Nah, di sini ada pilihannya, kita buat di pinggir saja. Kita hapus saja yang tadi. Nah, oke, cukup terlihat. Apabila sudah cukup jelas terlihat, maka kita bisa melanjutkan ke simpan perubahan. Oke, kembali saya ulangi. Sebenarnya saya kemarin sudah melakukan sama persis dengan isinya yang saya masukkan ini sama persis seperti yang tugas 2 pertama saya, tapi karena saya diminta untuk melakukan pengulangan di awal, harus saya tampilkan di awal sampai akhir, maka saya memasukkan soal yang sama. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, ini jadi tampilannya latihan yang sudah kita unggah tadi. Kemudian kita coba lihat ke sini. Kita ulangi, kita masuk ke sini lagi. Nah, ini adalah contoh yang saya masukkan di sini. Jadi di sini itu ada nah, di sini ada perkenalan guru. Di sini saya masukkan perkenalan guru, kemudian di sini saya meminta untuk perkenalan siswa, dan di sini ada latihan ya, sebenarnya bukan latihan, saya typo. Latihan di sini saya minta untuk kerjakan soal berikut dengan tepat. Jadi dari materi yang sudah saya masukkan ke dalam fungsi komposisi dan fungsi inverse ini. Oke, cukup untuk bagian ini. Kemudian kita masuk ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini itu ada tampilan awal tadi, tampilan yang sudah kita buat tadi. Ini ada apa ini namanya nih? Nah, di pengaturan ini adalah tampilan yang sudah kita buat di sebelum kita memasukkan masukkan materi ini tadi di awal. Ini tampilannya seperti ini di dalamnya. Kemudian setelah di pengaturan kita masuk ke peserta. Nah, di peserta ini yang saya pahami adalah di sini setiap yang mengakses Moodle ini nanti nama-namanya akan masuk ke sini. Karena ini baru saya mengakses dan di sini saya sebagai guru, status saya di sini aktif. Nama depan di sini ada nama,
Kemudian di sini ada alamat email, di sini ada perannya sebagai apa, dan di sini ada kelompok. Kelompok saya tidak isi karena saya memang tidak membuatnya. Kemudian ada akses terakhir ke kursus. Akses terakhir ke kursus ini kita bisa memantau setiap memang akses ke modul ini kapan dan berapa lama. Kemudian di sini ada statusnya aktif atau tidak aktif. Kalau tidak aktif berarti siswa tersebut atau orang yang masuk ke dalam modul ini maka dia tidak pernah membuka LMS ini. Nah, setelah peserta kita masuk ke nilai. Nah, di nilai ini itu kita bisa memantau nilai-nilai yang sudah kita berikan terhadap siswa atau siswa pun bisa melihat nilai-nilainya itu ada di sini dari umpan balik yang sudah kita berikan. Kemudian lanjut di kegiatan. Sinyalnya jelek. Tapi sebenarnya saya kurang paham di bagian kegiatan dan lagi ini sebenarnya membahas atau apa yang yang ada di dalamnya sini, karena saya tidak terlalu memahami itu dan saya belum mendalami tentang modul ini karena memang baru pertama kalinya, dan ketika mendapat tugas seperti ini saya coba untuk memahami itu. Sinyalnya jelek. Nah, di kegiatan ini, di sini ada forum. Jadi saya pun tidak mengotak-atik di bagian kegiatan. Sama seperti di bagian lagi di sini ada beberapa item. Di sini ada tentang laporan, bank soal, bank konten dan lainnya. Saya pun tidak terlalu memahaminya karena memang saya memahami baru batas kursus pengaturan peserta dan nilai ini, dan yang saya baru bisa mengerjakan itu bagian kursus karena memang di tugas 2 ini yang diperintahkan untuk bagaimana tutorial membuat atau menggunakan model. Saya rasa cukup. Oke, kembali ke dashboard. Baiklah, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf dan mudah-mudahan akan saya perbaiki untuk selanjutnya.